Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang Imam Ad-Darimi. Jadi bersama saya pada kali ini teman-teman, kita akan sedikit membahas mengenai tentang biografi daripada Imam Ad-Darimi selaku seorang muhaddis yang sangat terkenal. Jadi dari biografi beliau, bahwasanya Imam Ad-Darimi ini memiliki nama asli Abdullah bin Abdurrahman bin Fadl bin Bahram bin Abdus Samad Ad-Darimi At-Tamimi. Jadi itu merupakan nama asli beliau. Sedangkan menurut Imam Ishaq bin Ibrahim, bahwasanya Imam Ad-Darimi ini lahir pada tahun 1801 Hijriah, yang bertepatan di mana pada waktu itu wafatnya Ibnul Mubarak. Ad-Darimi juga memiliki beberapa karya hasil jeripayah, sekitar 4 kitab yang sudah ia tulis, di mana diantaranya itu adalah kitab Al-Musnad atau yang disebut dengan Sunan dalam hal ini, di mana kitabnya itu kitab At-Tulahiyat, kitab As-Sawmi, Al-Mustahadah wa Al-Mutahayyirah, dan kitab Al-Jami' As-Sahih. Ini merupakan kitabnya salah satu yang terkenal ya, dan kitab tafsir. Selain itu, dalam intelektualnya, Ad-Darimi memiliki ciri dalam menulis 4 kitabnya, khususnya Sunan Ad-Darimi. Jadi itu Sunan Ad-Darimi itu mempunyai ciri khusus dalam menulis kitabnya teman-teman, di mana dalam bidang pemaknaan kosakata yang khususnya itu dianggap sebagai kata yang gharib. Jadi hal ini tuh mendukung pandangan para ulama bahwasanya Imam Ad-Darimi itu sangat menguasai ma'ani Al-Quran, sehingga tidak jarang ia memberikan penjelasan tentang kata-kata gharib. Jadi itu sedikit mengenai tentang biografinya teman-teman. Yang selanjutnya itu adalah tentang kandungan hadis dalam Sunan Ad-Darimi. Bagaimana sih kandungan hadis yang terdapat dalam Sunan Ad-Darimi ini? Jadi sebagian ulama itu menamakan Sunan Ad-Darimi ini tuh dengan nama Kitab As-Sahih. Jadi kitab ini tuh tidaklah rendah derajatnya dari kitab-kitab As-Sunan. Bahkan lebih patut kitab ini tuh dijadikan salah satu kitab pokok sebagai pengganti kitab Ibnu Majah. Mengapa? Karena Syekh Salahuddin Al-Alai itu berkata, andai kata bahwasanya Musnad Ad-Darimi itu lebih muncul, maka kitab itu akan menggantikan Sunan Ibnu Majah sebagai kitab hadis yang keenam lebih tepatnya. Kemudian Imam Ad-Dalawi itu berkata bahwasanya dalam Sunan Ad-Darimi banyak sekali terdapat susunan sanad yang tinggi nilainya. Apa aja sih? Jadi itu dibanding susunan sanad dalam kitab Al-Bukhari, jadi Imam Ad-Dalawi itu mengatakan bahwasanya Sunan Ad-Darimi itu banyak terdapat susunan sanad yang lebih tinggi nilainya dibanding susunan sanad dalam kitab Al-Bukhari, karena di dalamnya itu terdapat banyak susunan sanad thulathi, sanad yang 3 sanadnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya tuh metode penghimpunan dalam hadis. Jadi dalam metode dalam Sunan Ad-Darimi ini tidak menyatakan secara eksplisit kriteria-kriteria tertentu yang dipakai untuk menyaring hadis yang masuk dalam kitabnya tersebut. Begitu juga para ulama belum ada yang mengemukakan secara komprehensif mengenai tentang kriteria kitab tersebut, karena kitab ini merupakan kitab yang kurang terkenal ya teman-teman. Tapi kesohiannya itu tidak bisa kita ragukan, karena ini merupakan suatu kitab sunan yang sangat terkenal daripada salah satu kutubut tis'ah. Jadi dalam menyusun kitab, Imam Ad-Darimi itu tampaknya tidak berkehendak untuk memperbanyak jalur sanad
tetapi ia lebih berkeinginan untuk menyusun suatu kitab yang ringkas. Nah, jadi Imam Ad-Darimi itu beliau dalam kitabnya Sunan itu tidak mencantumkan banyak sanad, tetapi membahasnya itu dengan cara yang singkat. Mengapa? Ya kita tahu pada orang zaman sekarang ya teman-teman, itu kan banyak yang males baca sanad, atau mungkin lebih senang langsung kepada matannya ya, lebih jelas ya, padahal sanad itu penting. Nah, sehingga kitab ini tuh lebih enak dipahamin. Dalam suatu bab, ia hanya mengemukakan satu hadis, atau dua hadis, atau tiga hadis. Jadi itu dalam kitab Sunan Ad-Darim itu sangat jarang ditemukan ada bab yang membahas hadis itu lebih dari tiga. Biasanya satu, atau dua, atau tiga, itu udah cukup. Kemudian selanjutnya metode penghimpunannya itu, Imam Ad-Darim itu tidak banyak melakukan pemenggalan terhadap hadis. Itu mengumpulkan sebagian lafalnya pada bab tertentu, dan mengemukakan sebagian lafal yang lain juga pada bab yang lain. Jadi misalnya dalam suatu matan hadis, penggalan kata itu ada di bab sebelumnya, dan di bab yang lain tuh ada juga daripada matanya itu. Jadi matanya itu dipisah, teman-teman. Mengapa? Karena Imam Ad-Darimi itu memang menyedikitkan pengulangan hadis di dalam kitabnya. Jadi itu tujuan daripada Imam Ad-Darimi. Pemenggalan hadis terjadi biasanya mengikuti sistematika bab fikih. Dalam suatu hadis terkadang berisi lebih dari satu hukum tentang amalan sunnah yang berada dalam bab yang berbeda. Oleh karenanya pemenggalan hadis dan pengulangan hadis menjadi suatu hal yang tidak dapat dielakkan dalam penyusunan hadis. Oke, jadi itu sedikit dari saya teman-teman. Kita akan membahas mengenai Sunan Ad-Darimi lebih dalam lagi kepada pemateri selanjutnya. Check it out. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang isi dan sistematika dari kitab Sunan Al-Damiri. Karya Al-Damiri ini di kalangan muhadditsin seringkali disebut sebagai kitab musnad. Namun tampaknya lebih populer dengan penyebutan As-Sunan. Bahkan menurut Al-Suyuti, penyebutan As-Sunan lebih tepat dikarenakan kitab tersebut tersusun dalam bentuk bab, bukan berdasarkan pada nama-nama sahabat sebagaimana umumnya dalam kitab-kitab musnad. Sebagai kitab As-Sunan, karya Al-Damiri ini jelas tersusun dalam bentuk kitab yang terbagi ke dalam beberapa bab tertentu. Secara keseluruhan, Sunan Al-Damiri terdiri dari 24 kitab dan 2686 bab, sedangkan jumlah hadis yang terhimpun di dalam kitab Sunan Al-Damiri ini sebanyak 3498 hadis. Baik, selanjutnya ada nilai dan kualitas dari kitab Sunan Al-Damiri. Menurut Abdullah bin Abdullah Al-Hafiz Al-Ilah, salah satu-satunya ulama yang berpendapat bahwa kitab Al-Damiri seharusnya dimasukkan sebagai kitab ke-6 setelah Al-Kutub Al-Khamsah, menggantikan kitab Ibnu Majah. Penempatan Al-Damiri sebagai pengganti Sunan Ibnu Majah dalam pandangan Al-Ilahi disebabkan oleh ketelitian dan kepakaran Al-Damiri, sehingga dalam karya tersebut sangat sedikit ditemukan perawi yang dhaif. Selain itu, dalam kitab tersebut juga sangat jarang ditemukan hadis yang munkar dan syadz, walaupun di dalamnya terdapat hadis mursal bahkan mauquf. Pandangan Al-Ilahi di satu sisi dapat dipahami mengingat kepakaran Al-Damiri dalam bidang hadis, termasuk mengenai para rijal al-hadis, diakui oleh banyak ulama. Sehingga dengan demikian asumsi yang terbangun adalah penerimaan Al-Damiri terhadap riwayat-riwayat yang sampai kepadanya tentulah dilakukan secara selektif. Namun demikian, untuk menolak ataupun membenarkan pandangan Al-Ilahi untuk menempatkan Sunan Al-Damiri dalam jajaran Kutub As-Sittah, menggantikan posisi Sunan Ibnu Majah dengan alasan yang telah disebutkan di atas, membutuhkan penelitian tersendiri secara komparatif, baik terhadap kitab Sunan Ibnu Majah maupun kitab Sunan Ad-Damiri. Kitab Hadis karya Al-Darimi. Kitab Hadis karya Al-Darimi berjudul Al-Hadis Al-Musnad Al-Marfu wa Al-Mauquf wa Al-Maqtu.
Kitab ini disusun dengan sistematika penyusun berdasar pada bab-bab fikih. Karenanya, kitab hadis ini lebih populer dengan Sunnah Al-Darimi. Kitab ini berisi hadis-hadis marfu, mauquf, dan maqtu'. Sebagian besar dari hadis yang terdapat dalam kitab tersebut adalah hadis-hadis marfu yang menjadi sandaran utama dalam mengemukakan hukum-hukum pada setiap babnya. Namun ada kalanya Al-Darimi memperpanjang lebar pembahasan dengan penambah hadis yang marfu dan mengemukakan berbagai athar sahabat maupun tabi'in. Hal semacam ini dikemukakan dalam beberapa bab tentang hukum fikih seperti dalam bab Toharo dan Faraid. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kitab Sunan Ad-Darimi. Kitab ini merupakan kitab sunan, di mana sunan merupakan bentuk plural dan kata sunnah. Metode as-sunan dalam penulisan kitab hadis ini menggabungkan bab-bab fikih dan hanya ada hadis-hadis yang marfu. Berbeda dengan kitab Muwatta yang di dalamnya masih terdapat asar para sahabat dan juga tabi'in. Kemudian ada kelebihan dan juga kekurangan Sunan Ad-Darimi. Kelebihan yang terdapat pada kitab Sunan Ad-Darimi bisa kita lihat adanya kepakaran Ad-Darimi dalam bidang pemaknaan terhadap kosakata yang dianggap sebagai kata gharib. Hal ini tentu saja sekaligus membenarkan pandangan para ulama yang menyatakan bahwa dalam bidang tafsir Ad-Darimi sangat menguasai ma'ani Al-Quran, sehingga tidak jarang Ad-Darimi memberikan penjelasan terhadap kata-kata yang gharib. Kemudian ada kekurangan Sunan Ad-Darimi bisa kita lihat dalam karyanya yang besar ini, seperti tidak disebutkannya secara eksplisit mengenai persyaratan yang ditetapkan oleh Sunan Ad-Darimi dalam menyaring hadis-hadis Nabi yang kemudian dimasukkannya ke dalam kitab ini. Ini pula lah yang menyebabkan mayoritas ulama tidak memasukkan Sunan Ad-Darimi ke dalam jajaran Kutubus Sittah. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.